Halo guys, untuk mencapai sebuah kesuksesan banyak pengorbanan yang harus dikorbankan, termasuk membuat sebuah senjata super kuat yang bisa mendominasi sebuah pertempuran. Uang dalam jumlah banyak harus rela dikeluarkan demi terwujudnya senjata super tersebut. Kira-kira berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat senjata itu? Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini ya. Inilah proyek super mahal yang menghabiskan biaya super besar. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Peluru kendali paling mahal. Amerika Serikat dikenal sebagai rajanya kekuatan militer dunia. Dengan kekuatan ekonomi yang menopangnya, mereka bisa membuat sebuah alutsista mematikan yang gak semua negara juga bisa membuatnya. Trident 2 adalah salah satu dari senjata yang paling mereka banggakan. Dalam perkembangan kemajuan teknologi, sektor militer juga tentunya ikut berkembang guys. Selain senjata yang digunakan untuk jarak dekat menengah, adanya senjata yang bisa menjangkau tempat cukup jauh bisa menjadi pembeda dalam sebuah perang. Maka dari itu, banyak negara yang kemudian memanfaatkan peluru kendali sebagai salah satu dari sistem keamanan sebuah negara. Tapi ngomongin peluru kendali atau rudal balistik yang paling menyeramkan dan dibuat dengan dana super besar, Amerika Serikat menjadi pesaing berat. Berdasarkan data Analysis of the Fiscal Year 2012 Pentagon Spending Request yang dikutip dari National Priorities, proyek pengadaan Trident 2 menelan anggaran sebesar 619.588 triliun rupiah dengan biaya per unitnya mencapai 1,96 triliun rupiah. Bayangin deh guys, hanya untuk sekali peluncuran, Amerika Serikat sama saja membuang 1,96 triliun. Itu cuma satu aja ya, sedangkan dalam satu kapal selam bisa mengangkut 14 peluru kendali. Misi perjalanan ke bulan. Pernah kepikiran gak guys, kira-kira berapa sih biaya yang dikeluarkan NASA untuk menjalankan misi perjalanan ke bulan? Lebih dari 50 tahun yang lalu, salah satu sejarah perjalanan luar angkasa tercipta. 3 astronot yang berada di wahana Apollo 11 berhasil memasuki orbit dan mengitari bulan setelah menempuh jarak 381.621 km selama 3 hari. Kemudian, 2 dari astronot itu memisahkan diri menggunakan lunar modul Eagle dan akhirnya benar-benar bisa mendarat di permukaan bulan yang sebelumnya hanya bisa kita lihat dari kejauhan. Nah, tentunya perjalanan ini membutuhkan biaya yang sangat besar guys. Tapi nggak cuma sampai di situ aja. NASA dikabarkan ingin kembali lagi mengirim astronot ke bulan dan rencananya sendiri misi tersebut akan dilangsungkan pada tahun 2024. Dilansir dari tech.id, perkiraan biaya untuk terciptanya misi ini sekitar 20 miliar dolar sampai 30 miliar dolar yang jika dirupiahkan mencapai 312 triliun hingga 468 triliun rupiah. Meskipun demikian, perhitungan tersebut bukanlah perhitungan final guys dari biaya yang dibutuhkan. Karena penerbangan keluar angkasa adalah perjalanan yang penuh bahaya dan tak terduga. Jadinya ada kemungkinan biaya tambahan akan dibutuhkan dalam misi yang dinamai Artemis ini nih. Piala Dunia di Qatar tahun 2022. Demi melancarkan kompetisi terbesar dalam dunia sepak bola, negara Qatar yang terpilih menjadi tuan rumah harus menggelontorkan uang dalam jumlah besar untuk membangun mega proyek infrastruktur di seluruh wilayahnya, meliputi stadion, jalan raya, rel kereta api, rumah sakit, hotel, dan bandara baru. Siapa yang nyangka guys, negara yang beberapa puluh tahun lalu menjadi kawasan miskin di Teluk Persia ini sekarang berubah menjadi negara paling kaya dengan pendapatan per kapita mencapai 1,5 miliar per tahun. Nah, untuk Piala Dunia di Qatar tahun 2022 nanti, negara pemilik cadangan gas alam terbesar ketiga di dunia ini berencana untuk menghabiskan lebih dari 200 miliar dolar Amerika yang jika dirupiahkan mencapai 3.121 triliun rupiah. Jumlah yang sangat banyak ya guys. Jalan raya termahal. Dalam waktu dekat ini, sepertinya nggak ada yang bisa menandingi biaya pembuatan jalan bebas hambatan yang menghubungkan beberapa negara bagian di Amerika Serikat ini guys.
Proyek yang dikerjakan mulai dari tahun 1956 dengan menciptakan rute baru di atas rute lama ini menelan biaya sebesar 459 miliar dolar Amerika atau setara dengan 6.600 triliun rupiah. Namanya adalah US Interstate Highway System, jalan bebas hambatan yang membentang sepanjang 75.639 km dan baru selesai dikerjakan dalam waktu 35 tahun. Nah, walaupun menjadi proyek termahal di Amerika, bahkan seluruh dunia, nyatanya dengan adanya jalan ini bisa lebih menghemat biaya angkut barang hingga 17%, lebih irit ketimbang menggunakan jasa angkut kapal. Dan juga sewaktu terjadi badai Katrina di New Orleans, Interstate sukses menjadi jalur utama evakuasi penduduk. Nggak sia-sia ya guys jadinya. Walaupun menelan biaya yang sangat besar, apa yang dibangun itu juga bisa bermanfaat di kemudian hari. Nah itu dia proyek super mahal yang menghabiskan biaya super besar. Gimana menurutmu videonya guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu.